Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu kembali pada video pembelajaran kedua, masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada video-video sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya, masih ingat kan kita membahas tentang apa? Tentunya masih ingat, kita membahas tentang ide pokok, bunga, dan ASEAN. Langsung saja kita mulai pada pembelajaran yang kedua. Silakan buka pada halaman 18 dan 19. Pada pembelajaran 2 kita membahas tentang, jika kita perhatikan di sini, cara membuat peta negara-negara dari bubur kertas ini lumayan gampang karena bahan dan alatnya mudah kita temukan di sekitar kita. Misalkan papan dan ember ada di sekitar kita. Bahannya seperti kertas bekas, air, tepung tapioka, dan lem kayu mudah kita dapatkan. Silahkan dibaca secara mandiri bagaimana cara pembuatan peta negara-negara ASEAN dari bubur kertas ini. Ini adalah pembelajaran SBDP. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang komentar di halaman 20. Jadi komentar ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Utamanya ada 3 poin di sini. Jadi yang pertama, komentar sebaiknya berupa kalimat positif, berupa pujian atau saran perbaikan yang dapat memberikan semangat untuk menghasilkan karya yang lebih baik. 2. Memberikan alasan yang kuat disertai dengan fakta dan contoh yang berkaitan. 3. Menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif sehingga mudah dipahami. Contohnya ada di bawah. Subhanallah, karya ini sangat kreatif karena memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai sehingga menjadi karya yang indah, sangat menginspirasi saya. Bisa kita gunakan kata-kata yang positif, yang santun, efektif, yang tidak jelek untuk mengomentari karya-karya orang lain. Selanjutnya yaitu, jadi komentar itu tidak hanya juga kita mengomentari pada karya-karya orang lain. Komentar-komentar yang baik, santun, dan efektif itu bisa kita aplikasikan di sini, ayo aplikasikan di komentar kehidupan kita sehari-hari. Misalkan di sini disediakan tabel. Nah, fokusnya ke ukhuwah di kelasmu, komentarmu apa? Misalkan ukhuwah di kelas ini kita melihat teman-teman kita berkomentar dengan teman kita, Masya Allah, kamu rapi benar hari ini. Nah, itu adalah komentar yang positif. Begitu juga tentang kebersihan di sekolah, kedisiplinan di kelas, bisa kita gunakan kata-kata yang positif, santun, dan efektif. Mudah dipahami ya. Oke, kita selanjutnya beralih ke duniawi dan ukhrawi. Nah, dari duniawi ini, bahasa menunjukkan budaya. Gaya bahasa seorang menunjukkan akhlak dirinya. Gaya bahasa yang baik atau sopan menunjukkan ketinggian akhlak seseorang. Jadi kita harus menjaga bahasa kita. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang jelek atau kotor. Usahakanlah menggunakan bahasa yang santun. Seperti di nilai ukhrawi, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk menggunakan kata yang santun. Hindari kata-kata yang jelek. Ya, paham ya? Selanjutnya, kita ke PPKN. Ayo kita menelaah. Di sini diperintahkan ayo menelaah. Ada lambang Pancasila, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada lambang-lambangnya di sini, ada banteng, beringin, padi dan kapas, rantai dan bintang.
Di sini kita telaah. Jadi, negara harus punya dasar negara. Jika tidak punya dasar negara, jadi negara itu tidak tahu apa yang mau dicapai dari sebuah negara. Begitu juga agama. Jika agama Islam punya Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pijakan pedoman bagi manusia untuk dalam kehidupan, negara Indonesia juga punya Pancasila sebagai dasar negaranya. Baiklah, di pembelajaran PPKN ini ada beberapa halaman 23, 24, 25. Bisa dibaca secara mandiri ya. Harapan Ustazah bisa membacanya berkali-kali, dipahami. Jadikan kebiasaan membaca ini sebagai kebiasaan yang baik untuk kita, agar kita mudah menyerap sesuatu untuk dipelajari. Oke ya, dari halaman 23, 24, 25, 26, 4 halaman. Silahkan dibaca. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita akan ke Baiklah, nomor 1, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Sejarah lahirnya Pancasila bermula pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu Bung Karno menyampaikan pidato di sidang Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu di sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi awal konsep Pancasila itu 1 Juni 1945, sehingga sejak tahun 2017, 1 Juni 1945 itu resmi dijadikan hari lahirnya Pancasila. Paham ya? Yang kedua, apa peran BPUPKI dalam proses lahirnya Pancasila? Jadi, peran BPUPKI itu adalah menetapkan dan merumuskan dasar negara, mengubah kata-kata yang tidak sesuai dengan norma dan dasar negara, dan mengesahkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. 3. Kapan dimulainya proses perumusan Pancasila? Jadi, proses Pancasila ini dimulai sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1944, pada masa penjajahan Jepang. 4. Siapa sajakah tokoh yang berperan dalam sejarah perumusan Pancasila? Kalau di buku ini jelas nampak nyata. Di sini Mohyamin, ya. Mohyamin ini kalau tidak salah tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno usulannya tanggal 1 Juni 1945. Itu 3 tokoh yang berperan atau berpengaruh dalam sejarah perumusan Pancasila. Selanjutnya nomor 5, mengapa tokoh-tokoh tersebut merumuskan Pancasila? Silakan Anda jawab sendiri. Berdasarkan teks di sini boleh, atau berdasarkan penalaran Anda sendiri boleh. Nomor 5, hanya nomor 5 ya. Lanjut, selanjutnya yaitu kita aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Ini yang paling penting, duniawi dan ukhrawi. Setelah kita mempelajari berbagai pelajaran, kita harus aplikasikan duniawi dan ukhrawinya. Jadi apa duniawinya yang harus kita aplikasikan? Kita harus meneladani sikap-sikap para pejuang perumusan Pancasila. Yang patut diteladani adalah bekerja keras, menghargai perbedaan, bekerja sama, berani menyatakan pendapat, dan mau bertanggung jawab dan berjiwa besar. Itu yang duniawi yang bisa kita contoh dari pejuang-pejuang perumusan Pancasila. Sedangkan yang ukhrawinya ada di surat Quran, surat Ali Imran
ayat 159 yang artinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, dianjurkan untuk bermusyawarah. Kalau bermusyawarah, maka akan timbullah mufakat. Tidak mengutamakan ego masing-masing. Dan ketika tidak diterima pendapatnya, tidak saling bergotok-gotokan seperti itu ya. Oke. Itu saja materi hari ini. Semoga Allah memperluas ingatan kita, mempertajam ingatan kita. Ustazah akhiri, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.